Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinta Aldian Wahyuni dengan NIM 181110055, kelas 3B Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan. Video yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi tugas pelayanan Kesling tentang konseling kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya sendiri. Silakan masuk dulu, Dek. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya, Dek? Begini Kak, saya lagi kurang enak badan dan saya mau konsul sama Kakak. Oh gitu. Keluhannya apa, Dek? Diare. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Dek? Jiva. Umurnya? 15. 15 tahun. Oh, berarti masih sekolah ya? Sejak kapan keluhan diarenya? 3 hari yang lalu lah. Makanan dan minuman yang konsumsi sebelum sakit? Itu saya jajan di depan rumah beli somai. Jadi jajan ya? Sumber air bersih di rumah apa ya, Dek? TDAM. PDAM. Air minum yang digunakan sehari-hari dimasak nggak? Tidak, cuma 1 galon. Oh, biasanya pakai galon. Ya. Di rumah ada jamban nggak, Dek? Ada. Jambannya memenuhi syarat nggak? Misalnya memiliki septic tank gitu? Ada. Ya. Biasanya anggota keluarga beraknya di mana ya? Di WC keluarga. Ada anggota keluarganya yang masih kecil nggak, Dek? Ada. Ada dua orang. Oh, 2 orang. Biasanya kalau anak kecil itu, kalau adiknya berak di mana ya? Di WC. Oh, udah bisa berak di WC ya? Ada. Anggota keluarga biasa melakukan cuci tangan pakai sabun nggak setiap beraknya? Kadang iya, kadang tidak. Oh, berarti kadang iya, kadang tidak ya. Baiklah, Dek, dari hasil wawancara kakak ini, kemungkinan penyebab diare itu karena perilaku hidup yang tidak higienis. Sebaiknya biasakan mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah makan. Sesudah buang air besar, terus minum air tuh sebaiknya yang sudah dimasak, atau kalau biasanya minum pakai galon kan, itu pastikan airnya itu bersih atau enggak. Jangan udah seminggu airnya belum habis, sebaiknya diganti dulu airnya walaupun masih belum habis ya. Terus kalau jajan tuh jangan sembarangan walaupun yang lewat depan rumah gitu. Lihat yang apa yang dibeli itu. Rencana tindak lanjutnya, kakak rencana survei ke rumah kamu untuk melihat kondisi sanitasi di sana. Jadi kapan kakak bisa ke sana ya? Gak ke rumah Kak, soalnya nanti saya takut dimarahin sama orang tua karena jajan sembarangan. Kakak akan kasih tahu ke orang tua kamu, saya ke sana tuh pergi survei, terus kalian kasih penyuluhan sedikit sama anggota keluarga biar membiasakan cuci tangan pakai sabun setiap berak, sebelum makan dan sesudah makan gitu. Baiklah Kak, Kakak bisa datang ke rumah sore besok, kalau enggak kapan Kakak bisa itu? Oh gitu. Baik, Dek, mungkin nanti sore atau besok sore saya akan kabarin lagi ya. Makasih, Dek. Ya, sama-sama Kak. Kalau begitu terima kasih atas saran yang Kakak udah berikan. Saya mau pamit pulang dulu. Oh iya, Dek. Sama, semoga cepat sehat ya, Dek. Ya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinta Aldian Wahyuni dengan NIM 181110055 dari kelas 3B Sanitasi. Pada video kali ini, saya akan melakukan kunjungan ke rumah pasien saya sebelumnya untuk melakukan pemeriksaan fisik dan pengawasan fisik media lingkungannya dan menganalisis resiko lingkungannya.
hidup yang tidak higienis. Pertama, pasien tidak membiasakan diri mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan atau memakan makanan. Kedua, pasien tidak terbiasa mencuci tangan pakai sabun setelah buang air besar. Ketiga, pasien tidak mencuci tangan pakai sabun setelah memegang binatang peliharaan. Keempat, pasien tidak menutup makanan dengan wadah tertutup atau dengan tudung saji. Kelima, pasien membeli makanan yang tidak higienis. Dari hasil kunjungan tersebut, saya menyarankan kepada pasien untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Dan saya menyarankan kepada pasien untuk meletakkan makanan pada wadah tertutup atau di dalam tudung saji. Dan saya juga menyarankan kepada pasien saat membeli makanan harus memperhatikan kebersihan dari makanan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinta Aldiana Wahyuni dari Prodi D3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Padang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek intervensi kesehatan lingkungan dari salah satu pasien saya yang terkena penyakit diare. Intervensi kesehatan lingkungan yang saya lakukan terhadap pasien saya yaitu pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap masalah kesehatan dan upaya yang diperlukan sehingga dapat mencegah penyakit dan gangguan kesehatan akibat faktor risiko lingkungan. Sebelumnya, saya telah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ke rumah pasien saya. Saat berkunjung, saya melihat pasien tersebut memiliki banyak binatang peliharaan. Dan di dalam rumahnya juga terdapat banyak sekali lalat. Dari kunjungan ini, saya memberikan saran kepada pasien untuk sering mencuci tangan, terutama setelah memegang binatang peliharaan. Dan saya juga menyarankan kepada pasien untuk menutup makanannya agar tidak dihinggapi oleh lalat atau serangga lainnya. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan diare. Diare yaitu suatu penyakit yang menyebabkan penderitanya sering melakukan buang air besar, di mana kondisi tinjanya itu encer. Pada umumnya, penyebab diare ini yaitu makanan yang terpapar oleh virus, bakteri, atau parasit. Biasanya, diare hanya terjadi beberapa hari, namun pada sebagian kasus, penyakit diare dapat terjadi selama berminggu-minggu. Pada umumnya, diare tidak berbahaya jika tidak disertai dehidrasi. Namun, apabila telah disertai dehidrasi, penyakit ini bisa berakibat fatal dan penderitanya perlu segera mendapat pertolongan medis. Gejala dari penyakit diare bervariasi. Biasanya penderita mengalami satu atau lebih dari gejala penyakit ini. Pada umumnya, gejala yang sering dirasakan yaitu perut terasa mulas, tinja encer atau bahkan berdarah, mengalami dehidrasi, pusing, lemas, dan kulit kering. Sebagian besar diare disebabkan oleh infeksi kuman di usus besar. Namun, diare yang berlangsung lama dapat terjadi karena radang di saluran pencernaan. Untuk pengobatannya, penderita diare disarankan untuk meminum cairan elektrolit guna mengganti cairan tubuh yang hilang selama diare. Penderita disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang lunak dan antibiotik atau obat anti diare. Untuk kondisi lebih serius, dokter akan memberikan obat-obatan seperti obat antibiotik, obat pereda nyeri, dan obat yang dapat memperlambat gerakan usus. Untuk pencegahan diare, kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan kebersihan makanan.
dan hindari memakan makanan dan minuman yang tidak dimasak hingga matang.